Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumpa lagi dengan saya Hamdan Suhaimi di channel Facebook dalam rangka pengajian Rijalul Ansor. Sekarang akan membaca kitab Ghayatul Wusul Syarah Lubbil Usul karya Syekh Islam Abi Yahya Zakaria Ansari Asy-Syafi'i. Beliau ini adalah imam madhab Syafi'i. Beliau juga digelari Syekhul Islam. Abi Yahya Zakaria Ansari ini digelari Syekhul Islam. Karya beliau ini Ghayatul Wusul menjelaskan tentang ilmu usul fiqh. Usul fiqh itu masuk dalam rumpun ilmu-ilmu agama. Rumpun ilmu-ilmu agama Islam. Yang tentu para santri dan jamaah warga Nahdliyin biasa pengajian kitab kuning di masing-masing tempat seperti di pondok pesantren, di majlis taklim atau di masjid-masjid. Sekarang saya ingin sekali menyampaikan atau membacakan kitab Ghayatul Wusul, kajian tentang ilmu usul fiqh, untuk disampaikan ke jamaah Facebookiyah atau netizen atau pemirsa Facebook yang saya hormati. Ini kitab ini tentang usul fiqh, berlaku kepada siapapun, khususnya yang biasa mengkaji kajian ilmu agama Islam. Paling tidak menambah perbendaharaan ilmu dari usul fiqh tersebut. Sebelum saya membacakan, saya akan hadirat dulu kepada mu'alif kitab Ghayatul Wusul ini. Ila hadrati Syekh Islam Abi Yahya Zakaria Ansari Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga mendapatkan keberkahan dan kemuliaan ketika kita sama-sama mencintai ulama, mencintai ilmu-ilmu yang disampaikan oleh ulama tersebut. Ini saya sangat ingin sekali membedah kitab Ghayatul Wusul ini yang mengkaji tentang ilmu usul fiqh. Semoga manfaat. Tidak ada kata lain, niatan saya adalah ikhlas karena Allah. Niatan saya adalah pencerahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmaning Allah kang murah ning dunia tur kang asih ning akhirat. Bismillahirrahmanirrahim ini biasa ditulis dalam setiap karya ulama di kitab kuning sebagai mengawali dari seluruh
tulisan, catatan, baik matan maupun syarah yang menjelaskan tentang ilmu agama. Ilmu agama itu sebenarnya adalah manifestasi dari memahami agama atau ajaran agama Islam. Kita teruskan. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil wusuli ila ma'arifatil usuli wa yassara lana suluka manahija biquwwatin auda'aha fil uquli. Alhamdulillah utawi sekabeh puji. Alhamdulillah utawi sekabeh puji. Lillah iku tetep kade Allah. Alladzi wafaqona kang wis gain taufik ya Allah atau ya kang na ing kita lil wusul karena kanggo tumeka lima ila ma'rifatil usul maring ngaweruhi pokok-pokok agama. Wa yassara lana lan mugi atau lan kang wis ngegampangaken ya alladzi ya Allah lana maring kita suluka manahija ing sakehe ambahan-ambahan sakehe jalan manhaj atau disebut metodologi biquwatin kelawan kuwat kelawan kekuatan auda'aha fil uquli kang nitipaken ya Allah ha ing manahij fil uqul ing dalam saking akal. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ali washabil faizina minallahi bil qabul. Lan utai rahmat lan keselamatan iku mugi tetep ing atase Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi Muhammad washabilan saking sahabate Kanjeng Nabi Muhammad al faizina kang bahagia kabeh minallah anugerah saking Allah bil qabul kelawan diterima. Alhamdulillah ini biasanya diartikan ada 4 pujian ya. Hamdul qadim al hadis, ada juga hamdul hadis alal qadim, hamdul qadim alal qadim, hamdul hadis alal hadis. Jadi 4 pujian ini masuk dalam alhamdu. Ya. Lillahi ikut tetap kepada Allah. Jadi pujian di sini untuk Allah semata. Yang sudah memberikan beberapa nikmat iman, Islam, dan juga telah memberikan hidayahnya kepada kita, terus menganugerahi taufik kepada kita. Untuk apa? Untuk mengenal, mengetahui, mengenal dan mengetahui pokok-pokok agama. Al-usul di sini adalah pokok agama. Ada 2 paham tentang al-usul di sini. Al-usul itu bisa dikatakan usuluddin, bisa saja diartikan sebagai usul fiqh. Tapi karena kitab ini akan menjelaskan tentang usul fiqh, maka yang dimaksud al-usul di sini adalah usul fiqh, pokok-pokok fikih, pokok-pokok yang menunjang adanya ilmu fikih. Wassalatu wassalam, dan sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta para sahabatnya. Mudah-mudahan kita ini umat Muhammad, umat Kanjeng Nabi ini kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, lan sewise maca alhamdulillah lan maca sholawat.
Fahadza mukhtasarun fil usulin wa ma ma'aha ikhtasartu fihi jam'al jawami lil allamah. Fahadza mangka utawi ay al hadir fi dhihni. Hadza di sini dijelaskan oleh Ki Musonib, oleh Ki Mu'alib atau Syekh Zakaria Ansori ini, bahwa al-hadir fi dhihni, yang hadir di hati. Yang hadir di hati, artinya sudah terkonsep, sudah punya ide, punya gagasan. Nah, itu namanya al-hadir fi dhihni. Hadza ini menunjukkan isyarah yang dekat, lil qarib, yang dekat. Nah, ini masuknya adalah isim isyarat yang menunjukkan qarib, dekat. Pengertiannya ada al-hadir fi dhihni, yang hadir di dalam hati. Mukhtasarun, satu konsep mukhtasar. Mukhtasar itu adalah ringkesan yang mengurai tentang ilmu usul fiqh. Ini Ghoyatul Usul ini ingin menjelaskan tentang ringkasan-ringkasan tentang ilmu usul fiqh. Fikih ini dibangun konsepnya oleh usul fiqh. Karena fikih menjadi produk daripada hukum yang sudah diistinbat oleh para ulama, maka metodologi istinbatil hukminya itu, menggali hukumnya itu, menggunakan prinsip-prinsip dengan ilmu usul fiqh atau prinsip-prinsip ilmu usul fiqh. Perlu diketahui juga bahwa usul fiqh ini penting dipelajari oleh setiap muslim biar mengerti kenapa ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum haram, ada hukum mubah, makruh, segala macam. Ya, perlu sekali belajar tentang usul fiqh ini. Perlu ada paham tentang apa itu hukum, apa itu hakim, apa itu mahkum bih, apa itu mahkum alaih, sehingga kita tidak memahami syariat Islam itu pendek. Seolah bahwa kalau tidak menjalankan hukum Allah, kita dianggapnya kafir. Padahal belum tentu memahami maksud daripada fahkum bima anzalallah itu, atau la hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. La hukma illa hukmullah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Betul. Tapi penerapan dari kata itu, la hukma illa hukmullah itu, seperti apa? Gitu tuh. Maka para ulama usulin ya, atau ulama-ulama usul fiqh mencoba meramu dan merumuskan agar memahami syariat Islam itu lebih tafsil, bukan ijmal lagi. Kekhawatiran para ulama kalau dipahami oleh umat secara ijmali, maka banyak dugaan-dugaan, zon, banyak sekali prasangka-prasangka waham, sehingga tidak utuh syariat Islam ini sebagai satu kebenaran yang mutlak yang dimiliki dalam Islam. Nah, kekhawatiran itulah oleh ulama usul fiqh atau ulama fikih untuk bagaimana caranya mengurai dan menjelaskan daripada ayat-ayat ijmali ini, sehingga ayat-ayat tersebut dihukumi untuk kita ini sebagai abad, sebagai hamba yang ditaklifi oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wusaha, karena kita ini sudah ketaklifan sebagai hamba, sudah balik, sudah menjadi muslim, juga sudah telah berakal, maka 3 kriterium itulah disebut mukallaf ya. Gitu tuh, mukallaf. Mukallaf ini sudah terhukumi oleh hukum Allah.
Nah, penerapan hukum Allah ini harus secara tafsil, tidak boleh ijmal. Itu maksudnya. Ikhtasartu ngeringkes kula fihi ing dalam mukhtasar Jam'al Jawami ing kitab Jam'ul Jawami lil alamah Tajus Subki ar-rahimahullah ta'ala. Ya, jadi Syekh Zakaria Ansori ini atau Imam Zakaria Ansori ini sebenarnya meringkas kajian ilmu usul fiqh ini berasal dari sumbernya, yakni Jam'ul Jawami yang ditulis oleh Syekh Tajuddin As-Subki Asy-Syafi'i. Ya, Jam'ul Jawami ini memang kitab yang tebal, dua juz yang menjelaskan tentang usul fiqh, Nah, saya kebetulan mengaji kitab Jam'ul Jawami ini di Sukabumi, alhamdulillah. Jadi saya sedikitnya mengenal dan mengetahui tentang usul fiqh ini. Maka saya ngaji juga Ghoyatul Wusul kepada Kiai Rusdi dari Balaraja, Tangerang. Wa abdaltu minhu ghairal mu'tamadi wal wadhiha bihima ma'aziyadatin hasanatin. Wabdatu lan ngeganti kula minhu saking Jam'ul Jami' ghairal mu'tamad ing ora mu'tamad lan ora kang jelas bihima kelawan karone mu'tamad dan wadih ma'aziyadatin hasanat sertane sake tambahan-tambahan kang bagus. Wanabbahtu ala khilafil mu'tazilah bi'indina wa ghairihim bil aswa ghaliban. Wanabbahtu lan ngelingaken isun ala khilafil mu'tazilah ing atase atau ngelindih ing atase bedane pandangan Mu'tazilah. Jadi Ghoyatul Wusul ini untuk membantah ya, untuk membantah atau menjawabi sikap-sikap khilafnya orang-orang Mu'tazilah dalam konteks memahami Al-Qur'an, memahami hadis atau memahami syariat Islam. Bi'indina ing sanding kita wa ghairi selian Mu'tazilah bil aswa kelawan luwe sahih, luwe ditulis dengan jelas, dengan kuat, ghaliban hale kang kaprah. Wa samaituhu lubal usul lan ngarani isunhu ing mukhtasar lubal usul ing istilah lubal usul. Rajian minallahil al-qabul Rajian minallahi al-qabula wa as'aluhu an naf'a bihi fa innahu khairu ma'mulin. Wasam itu lan ngarani sunhu ing mutasir ing lubal usul rojan karena ngarep. Minallah saking Allah al-qabul ing diterima wa asaluhu lan ngenda kula hu ing Allah anapa ing manfaat bi kelawan muhtasor ke fa innahu mangka karena setun muhtasor iku luwih becik-becike makmul kang den anggit. Apa anggit ya? Amal dicita ya, iku luwih becik-becik kang den cita. Wayan hasiru maksudu fi muqaddimatin wa sab'ati kutubin. Lah nerima keringkes ya apa maksud muhtasor? Wayan hasiru maksudu lan nerima keringkes maksudu apa maksud muhtasor? Fi muqaddimatin ing dalam sake muqaddimah wa sab'ati kutubin dan 7 sake kita. Jadi Ghoyatul Wusul ini ditulis dengan komposisi muqaddimah dan sab'atu kutub, 7 kitab ya, diringkas semua oleh Syekh Zakaria Ansori Asy-Syafi'i ini. Muqaddimahnya banyak ini, muqaddimatin ya. Karena bentuknya jama' muannas, muqaddimatin.
Nah, jama' muannas salim cirinya adalah alif dan t. Alif dan t. Ketika ada huruf jar fi, muqaddimatin ini dibaca jar, itu adalah dikasrahkan atau dijerkan. Muqaddimatin fi muqaddimatin. Wasab'ati kutubin, dan 7 kitab yang diambil untuk dirincikan atau dijelaskan secara ikhtisar oleh Syekhul Islam Zakaria Ansori. Al-muqaddimatu ay hadhihi muqaddimatu. Al-muqaddimatu itu dibaca rofa karena jadi khobar dari mubtada yang dibuang. Rupa mubtada yang dibuang itu apa? Hadhihi. Hadhihi itu posisi jadi mubtada yang tersimpan dalam muqaddimatu. Jadi tidak dibaca jar, tidak bisa dibaca jabar, tapi dibaca kasrah, dibaca dhammah. Al muqaddimatu. Ai hadhil muqaddimatu. Tegese utawi iki iku sakehe muqaddimah. Sakehe muqaddimah. Usulul fiqhi adillatul fiqhi al ijmaliyati wa turaku istifadati juz'iyatiha wa halu mustafidiha. Usul fiqh utai usul fiqh adillatul fiqhi iku sake dalil-dalil fikih kang ijmal. Wa turu istifadati juz'iyati lan cara memaedahaken juz-juze adillatul fiqhi al ijmaliyah. Wa halu mustafidiha lan tingkah gawe faedahe adillatul fiqhiyah al ijmaliyah. Wa kila ma'rifatuha, dan diucapaken ma'rifatu ngaweruhinane adillatul fiqh. Nah, jadi usul fiqh diartikan oleh Syekhul Islam Zakaria Ansori sebagai dalil-dalil fikih yang ijmal, yang umum, yang global. Sedangkan kemudian diteruskan turuqu istifadati juz'iyatiha, menyusun metodologi ya, memahami juz-juznya yang adilatul ijmaliyah ini. Jadi ijmal disusun kemudian dirinci, ditafsil agar bisa diterapkan dalam konteks permasalahan sehingga tidak keluar daripada jalur, tidak keluar dari paham yang benar. Ini maka perlu sekali ilmu ushul fiqh untuk menjembatani paham kita terhadap dalil-dalil ijmal yang kemudian nanti diantarkan oleh ushul fiqh menjadi paham kita memahami hukum-hukum yang tafsil. Nah, produk daripada itu disebut adalah fikih. Fikih ini adalah semacam produk-produk hukum yang sudah jadi, yang sudah masuk dalam yang sudah melewati proses istinbatnya, dan usul fiqh lagi-lagi memberikan cara untuk memahami dalil-dalil ijmal tersebut. Terus sementara fikih itu diartikan begini oleh Syekh Zakaria Ansori. Wal fiqhu ilmun bi hukmin syar'iyyin amaliyin muktasabun min dalilin tafsiliyin. Wal fikulan utai fikih ilmun iku ilmu pengetahuan bi hukmin syar'iyyin kelawan hukum syariat amaliyin kang bangsa amal muktasabun muktasabun dibaca ropa, ini sifat dari ilmun. Muktasabun kang diusakaken, kang den upayakaken, min dalilin tafsilin saking dalil kang rinci. Jadi fikih itu adalah ilmu pengetahuan atau ilmu yang dihasilkan dari hukum-hukum syariat atau hukum-hukum syariat, bentuk-bentuk hukum syariat yang arahnya adalah untuk amal kita.
itu diupayakan atau diusahakan dipahami berasal dari dalil-dalil tafsili. Nah, ini Ghayatul Wusul ini menjelaskan seperti itu. Wal hukmu khitabullahil muta'allaqi. Khitabullahil muta'allaqu ya bi fi'lil mukallafi iktidaan aw takhiron aw bi a'amma wad'an wa huwal waridu sababan wa syarton wa mani'an wa sahihan wa fasidan. Wal hukmu lan utai hukum, apa sih hukum itu? Dalam perspektif ilmu usul fiqh itu hukum itu apa artinya? Beda dong kalau hukum di dalam perspektif hukum positif atau hukum konvensional yang berlaku di negara kita ini. Nah, dalam pandangan usul fiqh ini apa arti hukum gitu tuh. Nah, kata Syekh Zakaria Ansori dalam kitab Ghayatul Wusul dijelaskan bahwa al-hukmu khitabullahil muta'allaqu, hukum itu adalah khitab Allah al-muta'allaqu kang dikaitaken bi fi'lil mukallaf kelawan pegawean atau kelakuan atau tindakan perbuatan mukallaf iktidoan karena merih ya murih au tahir atau memilih au bi ama atau kelawan luwih umum wad'an apane panggonanane wa huwa hale huwa iya hukum al waridu iku kang kewarid sababan ing dalam sebabe wa syartan lan syarate wa mani'an lan kang nyegahe wa sohihan lan sohehe wa fasidan lan rusake. Nah, ini asas-asas hukum yang dibangun dalam hukum Islam atau usul fiqh. Dalam kajian ilmu usul fiqh, asas-asasnya itu berasal dari sababan, syarton, mani'an, sohehan, dan juga fasidan. Nah, ini asas hukum dalam perspektif usul fiqh itu menjelaskan tentang hukmul warid, hukum yang ada didasari dengan pertimbangan-pertimbangan dari asas itu tadi, seperti sebab, seperti syarat, seperti mani, seperti sohe, seperti fasid. Nah, ini sangat-sangat ini ya, sebenarnya ilmu usul fiqh ini membawa kita, alam pikiran kita untuk lebih dekat mengenali ajaran Islam. Jadi kita mengenali ajaran Islam lewat kajian fikih, kajian tauhid, kajian tasawuf, kajian tafsir dan hadis. Nah, ini kita nih tengah mengantarkan paham kita kepada ajaran Islam dari sudut pandang usul fiqh ini. Begitu sempurnanya Islam ini, baik dalam konteks ajaran maupun dalam konteks ilmunya. Nah, ini kita tidak terlambat untuk mengenal, memahami ajaran Islam sangat luas sekali dan sangat komprehensif ini. Fala yudraku hukmun illa minallahi wa indana annal husna ya wal qabaha bima nataratu bidzami halan wal iqabu mailan syar'iyani wa nasyukrul mun'imi wajibun bi syar'i wa annaula hukma qablahu. Ya, ini nanti kita akan teruskan minggu depan. Ya, nanti kita akan kaji usul fiqh di kitab Ghayatul Wusul ini, akan dikaji atau akan disiaran langsungkan setiap seminggu sekali, tidak setiap malam. Ini pertama atau perdana memulai dari kajian ilmu usul fiqh dengan kitab Ghayatul Wusul karya Syekh Zakaria Ansori Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan maslahat, mudah-mudahan tambah wawasan dan tambah pengetahuan tentang ajaran Islam, tentang ilmu-ilmu agama Islam yang begitu luas dan sempurna dan komprehensifnya. Kita menyediakan waktu, menyediakan kelonggaran waktu untuk menyimak dan memperhatikan dan memahami
ilmu-ilmu agama Islam yang begitu luas ini. Saya Hamdan Suhaimi meminta maaf apabila membaca kitab ada yang salah. Monggo diralat, jangan sampai canggung, karena saya ya manusia itu biasa ada salahnya aja. Tetapi ini dalam kapasitas saya mengajak bersama-sama untuk mengkaji kitab Ghoyatul Usul, kajian tentang ilmu usul fiqh ini. Saya cukupkan pada pertemuan perdana ini dan kita akan lanjut di minggu depan. Mungkin akan kita patenkan di setiap seminggu sekali itu di malam Senin atau malam Minggu. Nanti akan ada pengumuman. Nah, ini saya awalkan aja dulu. Nah, selaku Ketua PW Rijalul Ansor Provinsi Banten, sangat-sangat berkepentingan sekali untuk menjelaskan tentang kajian-kajian ilmu usul fiqh sebagaimana yang saya ketahui di pondok-pondok pesantren waktu itu saya ngaji, agar apa? Agar mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan ganjaran, mendapatkan kemanfaatan yang sifatnya umum berlaku kepada semua orang. Gitu. Mudah-mudahan dari kajian ini semakin kita tergugah untuk beramal soleh, ya, tergugah untuk selalu beramal soleh, menguatkan diri kita dekat kepada Allah, dan lewat usul fiqh ini kita sedikitnya memahami tentang ilmu agama Islam atau ajaran Islam ini. Saya cukupkan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.